Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, jadi pada sore hari ini kita berjumpa di acara Rebuan Daring, yang mana di sini adalah Rebuan Daring spesial, edisi spesial ya. Di sini menghadirkan narasumber dari alumni jurusan Matematika UNES, dan juga kami juga mengundang para peserta yaitu alumni jurusan Matematika UNES, dan juga ada beberapa mahasiswa dan Bapak Ibu mungkin yang di luar jurusan Matematika. Nah, baik, kita mulai acara pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, untuk susunan acara pada sore hari ini akan diawali dengan sambutan dari pengurus jurusan, yang mana pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Sekretaris Jurusan, Ibu Dr. Nuriana Ramani Dewi, dan juga kemudian nanti akan ada pembicara dari alumni, ya, yaitu Saudara Arnasli Yahya, yang merupakan dosen di ITB, yang sekarang ini sedang melakukan studi lanjut di Hungaria. Kemudian yang kedua nanti ada Ibu Eka, yang juga merupakan dosen di Universitas Muria Kudus, dan sekaligus sebagai penulis di Erlangga. Dan yang terakhir nanti ada Bapak Heri Sutarto, yang merupakan dosen jurusan Matematika UNES, ya, yang mana akan berbagi pengalaman juga tentang pembinaan OSN. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Nuriana Ramani Dewi untuk membuka acara pada sore hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pembicara pada hari ini. Yang pertama adalah Arnasli Yahya, SPD MSI, kemudian Ibu Eka, dan yang terakhir Bapak Heri Sutarto yang telah berkenan untuk menjadi pembicara pada Rebuan Daring sesi ke-8, di mana Rebuan Daring seri ke-8 ini adalah Rebuan Daring yang khusus atau edisi khusus untuk alumni jurusan Matematika FMIPA UNES. Saya sebagai pengurus di sini mewakili Bapak Dr. Mulyono MSI sebagai ketua jurusan mengucapkan selamat datang kepada alumni jurusan Matematika FMIPA UNES yang sudah bergabung di Rebuan Daring kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan nanti ketika mengikuti itu bisa berdiskusi dengan santai, begitu berdiskusi dengan terbuka, apa saja yang perlu dibahas, apa saja yang menarik untuk ditelaah pada acara diskusi Rebuan Daring kali ini. Selanjutnya nanti ada sesi di mana Bapak Ibu harus mengisi thesis study yang nanti digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat Rebuan Daring kali ini. Oke, saya kira untuk alumni ya, ini sudah di-share sama Ibu Detalia untuk link pengisian alumni. Silakan untuk Bapak Ibu
alumni dimohon untuk mengisi tracer study yang sebelum mengisi presensi. Jadi nanti yang mengharapkan sertifikat, kita bisa memberikan sertifikat dengan syarat mengisi tracer study tersebut begitu. Oke, untuk sambutan dari saya cukup sekian. Ini ada 3 pembicara, jadi rebuan daring kali ini kita mulai lebih cepat daripada biasanya. Biasanya 1 pembicara, untuk saat ini 3 pembicara, jadi kita mulai dari pukul 15.15. Begitu saja dari saya, selamat untuk berdiskusi. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Nuriana. Saya lanjutkan untuk acara yang selanjutnya. Oh ya, sebelumnya saya mengingatkan juga kepada Bapak Ibu, khususnya alumni jurusan matematika, di sini nanti dimohon untuk mengisi tracer study. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nuriana, silakan untuk mengisi tracer study terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk pengisian presensi, di situ ada unggah file yang mana itu adalah file tracer study yang sudah Bapak Ibu isi nanti bisa di-download dan juga di-upload di situ sebagai buktinya. Seperti itu. Baik, lanjut ke acara yang selanjutnya. Untuk pembicara yang pertama, narasumber yang pertama yaitu Saudari Nasli Yahya, SPD MSI, ya, yang akan berbagi cerita kepada kita ya tentang menjadi seorang dosen di universitas ternama di ITB, kemudian sekarang ini beliau sedang melanjutkan studi lanjut S3 di Hungaria, tepatnya di Budapest University. Ya, baik, silahkan untuk Saudara Arnasli Yahya, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Detalia. Suara saya terdengar dari sana ya, sepertinya ya. Sudah terdengar belum ya? Ya, terdengar jelas. Oke. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu alumni yang saya hormati. Saya bisa share screen ini ya? Saya mau share screen. Bu Deta, saya bisa share screen di sini? Atau tidak ya? Bisa. Karena Oke. sudah dijadikan co-host tadi. Oke, iya. Sudah terlihat ya PPT presentasi dari saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh jurusan Matematika FMIPA UNES. Ini suatu kebahagiaan bagi saya untuk bisa menyapa Bapak Ibu alumni semuanya dan juga adik-adik mahasiswa di jurusan Matematika UNES. Sebelumnya saya juga menyampaikan salam kepada Bapak Ibu dosen jurusan Matematika UNES. Saya sampaikan terima kasih banyak karena atas bimbingan dan juga teladannya dari dulu saya bisa mencontoh dan kemudian bisa melanjutkan tahap-tahap perjuangan saya berikutnya sehingga akhirnya bisa menempuh pendidikan S3 ini. Jadi sebelumnya saya ingin perkenalan diri dulu ya, termasuk cerita saya ketika S1 gitu. Jadi saya S1 masuk angkatan 2008, jadi satu angkatan dengan Bu Deta gitu. Masuk di program studi pendidikan matematika, saya masih ingat waktu itu diwawancari oleh Bu Endang. Kemudian saya di S1 termasuk agak-agak embeling gitu ya, agak-agak nakal sehingga lulus dengan waktu yang cukup lama yaitu 5 tahun, lulus di tahun 2013 gitu. Nah, di S1 ini saya memperoleh banyak pengalaman berharga meskipun lulus
dengan waktu yang sangat cukup lama. Saya memperoleh banyak pengalaman berharga di bangku kuliah. Saya masih ingat waktu dibimbing oleh Pak Suhito, yaitu dosen pembimbing saya, materinya tentang geometri, dan pengalaman itu masih melekat. Kemudian ketika semester 1 saya diajar oleh Bu Kusni, dosen geometri yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang masih terasa gunanya karena saya S3-nya di bidang geometri gitu, tapi bukan geometri Euclid. Oke, nah di sini saya ketika S1 sempat menjadi asisten dosen dari Pak Hardi Suyitno, Prof. Hardi Suyitno, untuk mata kuliah program linier. Jadi saya sempat membantu beliau di tahun-tahun akhir waktu itu. Mungkin Prof. Hardi sudah itu pensiun sekarang ya. Tapi salam hormat dari saya, sangat luar biasa waktu itu. Nah, kemudian saya lulus tahun 2013, saya waktu itu bertekad untuk melanjutkan studi S2, tapi di bidang matematika gitu. Jadi saya S2 memperoleh beasiswa fresh graduate dari Dikti, meskipun saya lulusnya 5 tahun, tergolong tidak fresh gitu ya, tapi alhamdulillah waktu itu keajaiban gitu, saya mendapatkan beasiswa fresh graduate dari Dikti, gelarnya fresh, orangnya tidak fresh gitu. Jadi alhamdulillah bisa masuk Institut Teknologi Bandung tahun 2014. Nah, di antara tahun 2013 sampai tahun 2014 itu saya sempat mengajar di SMKIT Ihsanul Fikri boarding school di Magelang gitu ya. Dan akhirnya saya hanya setahun di situ karena harus melanjutkan S2. Nah, di sini saya S2 matematika tapi mengambil konsentrasi bidang analisis, khususnya analisis Fourier dan aplikasinya gitu ya. Dan alhamdulillah S2 saya agak bertobat kenakalannya sehingga bisa lulus tepat waktu tahun 2016, alhamdulillah bisa lulus gitu. Nah, kemudian tahun 2016 lulus waktu itu di bulan Juli gitu. Di tahun yang sama, sekitar bulan November, alhamdulillah saya direkrut menjadi dosen di ITB gitu, di kelompok keilmuan analisis dan geometri. Jadi di tahun yang sama, selang sekitar 3 bulan gitu, dari saya lulus, kemudian di tahun yang sama ada perekrutan gitu. Alhamdulillah saya berhasil keterima gitu. Dan selama 2016 sampai sekarang 2020 saya sampai kemarin 2020 itu kemarin semester 2 kemarin itu berarti yang terakhir saya menjalani tugas untuk mengajar di ITB, kemudian melakukan penelitian juga. Nah, kemudian tahun 2020 ini saya diberikan tugas untuk melakukan studi lanjut, yaitu ke Hungaria dengan beasiswa Stipendium Hungaricum. Ini adalah beasiswa dari pemerintah Hungaria. Di S3 ini saya mengambil bidang geometri. Kalau saya cerita dikit bidang geometri yang saya geluti, ini adalah bidang geometri Thurston, itu merupakan geometri non-Euclid, meskipun salah satunya geometri Euclid ya. Jadi ada 8 geometri yang saya pelajari nanti. Salah satunya R3 atau geometri Euclid berdimensi 3. Kemudian ada H3, mungkin adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu alumni masih ingat ketika kita belajar geometri non-Euclid ada geometri bola, kemudian geometri hiperbolik, nah semacam itu yang akan saya teliti. Nah, saya melanjutkan S3 di kampus ini, Budapest University of Technology and Economics. Jadi di sini saya kebetulan mendapatkan supervisor atau calon pembimbing yang
yang sesuai dengan bidang yang saya minati. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti saya nanti akan bercerita tentang beasiswa stipendium Hungaricum. Ini tiap tahun ada. Ini tidak hanya untuk S3 tapi bisa untuk S2. Oke. Nah, yang kemudian perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu alumni dan juga adik-adik mahasiswa di sini adalah beasiswa luar negeri itu sangat banyak gitu ya. Jadi yang pertama ada beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP ini biasanya setiap tahun ada pendaftarannya dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi cukup luar biasa. Kemudian beasiswa yang saya dapatkan saat ini yang kedua ini yaitu beasiswa stipendium Hungaricum dari pemerintah Hungaria. Syarat-syaratnya agak-agak mirip dengan LPDP. Kemudian ada beasiswa DAAD, ini setiap tahun juga ada, ini dari Jerman gitu. Ini khususnya yang beasiswa untuk matematika ya. Ini ada tersedia di sini. Kemudian beasiswa ASEA Uninet ini dari Austria. Kemudian ada beasiswa Erasmus itu dari ini sistemnya Europe Mobility, artinya kita nanti bisa kuliah tidak, maksudnya misalkan kita menempuh S2 atau S3 itu kita bisa menjalaninya di beberapa kampus gitu. Jadi misalkan di semester 1 kita kuliah di Hungaria, semester 2 kita di Belanda gitu. Jadi dalam satu studi atau satu sampai selesai sampai kita mendapatkan gelar itu kita bisa muter-muter gitu. Jadi bisa tidak hanya di satu kampus gitu. Kemudian di sini ada beasiswa Australian Awards. Ini juga setiap tahun Bapak Ibu semuanya. Ini biasanya sekitar bulan Februari biasanya buka gitu. Kemudian beasiswa Fulbright ini di Amerika. Ini biasanya bukanya di sekitar Januari. Kemudian beasiswa Turki ini dari pemerintah Turki ini biasanya juga ada di sekitar bulan Januari Februari pembukaannya untuk S1, S2, S3. Kemudian ada beasiswa Monbuka Gakushō dari Jepang. Kalau tidak salah ini setiap tahun juga ada. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah semua beasiswa ini setiap tahun ada, tinggal dipantengin aja websitenya, kemudian dilihat syarat-syaratnya apa saja yang harus dipersiapkan. Gitu. Nah, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Nah, saya mengatakan di tahap ini merupakan tahap yang berdarah-darah karena tentu saja tidak mudah bagi kita ya yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris gitu. Karena untuk keluar negeri kita harus mendapatkan skor IELTS seperti ini. Ini untuk mendapatkan skor IELTS segini ini tidak mudah Bapak Ibu semuanya. 6,5 atau ini setara dengan TOEFL UBT kalau tidak salah 80 atau setara ITP ini sekitar 500. Nah, untuk mendapatkan skor IELTS ini yang segini, saya sangat menyarankan Bapak Ibu semuanya untuk mengunjungi website ini. Nah, ini kita bisa belajar secara online, belajar reading dan listening. Jadi kita langsung praktek di sini, tinggal diklik aja nanti ya. Mungkin ya Bu Dita bisa menge-share ya. Jadi tinggal diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu semuanya akan langsung berhadapan dengan soal-soal IELTS, lalu diberi waktu sesuai persis dengan waktu yang IELTS yang sebenarnya. Lalu begitu Bapak Ibu selesai mengerjakan, skor akan muncul secara otomatis. Jadi kita bisa mengukur diri kita sampai di mana kemampuan kita gitu. Kemudian bisa meningkatkannya. Kemudian ini untuk reading dan listening ya. Kemudian untuk writing dan speaking, Bapak Ibu bisa menelusuri di sini. Ini
kita bisa melihat topik-topik writing dan atau soal-soal yang tren gitu. Maksudnya kan kalau soal-soal IELTS itu dari tahun ke tahun sudah berubah gitu. Trennya topiknya apa aja gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat update-update soal topik apa saja sih yang harus dipelajari karena kemungkinan besar nanti akan keluar di topik writing. Nah, ikuti les IELTS atau TOEFL jika perlu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harus jujur bahwa saya mengambil tes IELTS ini 3 kali, sudah 3 kali. 3 kali, satu kalinya itu cukup luar biasa harganya gitu ya. Sekitar 2,9 juta. Jadi itulah yang kemudian saya sebut di sini berdarah-darah. Bahkan teman saya di ITB, sama-sama dosen ITB juga, dosen muda, sekarang dia sudah ke Oxford malahan di Inggris, dia sampai tes sebanyak 7 kali. Jadi bisa dibayangkan betapa luar biasanya gitu ya. Kalau 7 kali dikali 3 juta udah 20 jutaan kali ya. Ya, udah 21 jutaan. Sampai dia menjual barang-barangnya, motor-motor gede dijualnya. Itu kemudian yang mencerminkan kata-kata saya di sini, kenapa harus berdarah-darah di sini. Jadi saran saya sebelum mengambil tes IELTS betulan karena sangat mahal, Bapak Ibu bisa belajar di sini dulu. Kemudian mengikuti les itu kalau misalkan ada kesempatan bisa ke kampung Inggris itu cukup murah. Saya juga pernah di sana selama 2 bulan waktu itu. Gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya-tanya lebih lanjut. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini khusus untuk S3, walaupun untuk S2 tidak menutup kemungkinan gitu ya akan diminta seperti ini. Jadi setelah kita mendapatkan skor IELTS yang cukup untuk melamar beasiswa, lalu kita harus melihat ini juga. Sebenarnya mengejar IELTS dengan mencari topik penelitian itu bisa dijalani secara paralel gitu, enggak. Jadi bukan berarti kejar IELTS dulu sampai berdarah-darah kemudian mencari ini. Kita kerja paralel saja gitu. Jadi topik penelitian apa yang menarik bagi kita yang pertama. Jadi untuk melihat ini kita bisa melihat diri kita sendiri gitu ya. Jadi apa kuatnya kita, apa kelemahan kita gitu. Kemudian apa yang kira-kira nanti ketika kita jalani kita sangat senang untuk mengerjakannya gitu ya. Kalau misalkan saya semenjak S1 itu saya sudah suka dengan geometri gitu ya. Jadi saya mempelajari dan kemudian memutuskan bahwa topik penelitian saya untuk S3 itu nanti adalah geometri. Meskipun ya tentu tidak mudah gitu ya. Karena jujur saja bidang geometri di Indonesia itu, bidang penelitian geometri di Indonesia itu tidak aktif gitu. Jadi kalau dicari-cari jurnal-jurnal atau paper-paper yang membahas geometri itu hampir tidak ada. Karena geometri yang ada yang diteliti di negara-negara Eropa atau Amerika itu sudah geometri yang saya bisa membayangkannya seperti ini. Kalau yang kita pelajari selama S1 kita biasa dengan geometri dimensi 3. Nah, Bapak Ibu pasti atau adik-adik pasti pernah melihat film apa gitu ya, Interstellar atau apa, bagaimana bentuk ruang dan waktu, bagaimana bentuk alam semesta. Nah, kira-kira pemanfaatannya itu sudah sampai segitu geometrinya gitu. Jadi itu yang kemudian sangat langka gitu ya. Jadi saya juga menyemangati adik-adik barangkali nanti bisa menghidupkan bidang geometri di Indonesia dan bisa berbicara lebih banyak gitu ya di dunia. Kemudian setelah mendapatkan topik penelitian, kepoin web universitas tujuan. Jadi setelah topik penelitian didapat, Bapak Ibu atau adik-adik bisa melihat universitas tujuan. Ini enggak hanya satu. Saya mungkin bisa, saya sudah mencari sampai
mungkin puluhan atau ratusan. Di Amerika saya lihat, di Eropa, negara-negara Eropa saya lihat. Yang dilihat adalah ada nggak dosen yang kira-kira topik penelitiannya atau paper atau sesuatu yang dikerjakannya itu sesuai dengan bidang yang kita minati gitu. Misalkan kalau saya geometri, berarti saya mencari dosen-dosen yang memang penelitiannya di bidang geometri gitu misalkan ya. Jadi saya waktu itu sudah mencari di Amerika, di Austria, Hungaria tentu saja, kemudian di Jepang sudah saya lihat, kemudian mencari dosen-dosen. Setelah dosen-dosen itu didapatkan profilnya, kan di situ ada email ya gitu ya. Setelah mendapatkan emailnya, langsung saja dikirimi emailnya gitu aja, langsung hantam saja, perkenalan dengan bahasa Inggris tentu saja, kalau bahasa Indonesia nanti nggak nyambung. Perkenalan, kemudian nyatakan ketertarikan, itu saja dulu. Nah, setelah menyatakan ketertarikan, tentu saja kita sambil mengetach itu ya, melampirkan CV mungkin ya. Ya, saya beberapa kali juga melampirkan CV. Pengalaman saya selama mengirim email ini, saya sudah mengirim sekitar 50-an email. Dan jangan berkecil hati karena yang misalkan yang dibalas itu hanya sedikit, itu sudah biasa. Yang membalas email saya mungkin hanya sekitar 20%-nya kira-kira. Sekitar 20%-nya. Jadi hanya sekitar 10 mungkin yang membalas email saya gitu. Nah, jika sudah direspon positif, kalau sudah direspon positif, ikuti prosedur administrasi pendaftaran di universitas dan juga pendaftaran beasiswa. Jadi kalau si dosen itu sudah mengiyakan bahwa kita bisa bimbingan sama beliau gitu, lalu kita ikuti prosedur administrasi pendaftaran yang ada di kampusnya dan juga pendaftaran beasiswanya. Harap dicatat bahwa pendaftaran universitas dan pendaftaran beasiswa ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi kita mendaftar dua lembaga gitu ya. Dan ikuti syarat-syaratnya, jangan sampai ada syarat yang kemudian tertinggal gitu. Ini harus benar-benar teliti karena saingannya kalau beasiswa luar negeri adalah tentu saja kandidatnya orang-orang luar negeri juga gitu ya. Jadi harus teliti di sini gitu. Nah, apalagi ya yang perlu saya sampaikan di sini? Oke, mungkin itu dulu. Nanti kalau dari Bapak Ibu atau adik-adik ada pertanyaan, silahkan bertanya. Saya kembalikan sementara kepada Bu Deta. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk share pengalamannya Saudara Arnas Liah ya. Baik, ini kita lanjutkan dulu ya sebelum nanti tanya jawab. Lanjutkan dulu ke pembicara narasumber yang kedua, Ibu Eka. Halo Ibu Eka. Ibu Eka Zuliana. Ya Bu, suara saya sudah masuk? Ya, sudah masuk. Monggo Bu Eka. Ya, saya persilahkan untuk mengisi materi yang selanjutnya. Ya, mohon maaf ini saya baru sampai rumah Bu Deta. Tadi saya sudah WA panjenengan, tadi saya dalam perjalanan. Iya, ini sudah siap apa? Saya ini dulu. Saya nunggu. Ya. Saya coba dulu buka share screen-nya nggih. Nggih. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oh, sudah. Ya.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore Bapak Ibu dosen jurusan Matematika UNES. Selamat sore teman-teman alumni dari jurusan Matematika UNES. Mohon maaf ini tadi agak lambat saya masuknya karena baru saja masuk rumah, kemudian buka laptop, kemudian mencoba mengikuti Zoom. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan walaupun kita tidak bisa bertemu muka secara langsung, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID yang mana data di kabupaten saya ini terus naik, Bu Deta, jadi agak khawatir juga kalau kemana-mana kita harus patuh dengan protokol. Barangkali Mas Arnasli di Hongaria sana mungkin lebih aman ya daripada Indonesia ya, atau bagaimana? Okay. Lebih aman Bu di sini Bu. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Iya. Ya, di Demak sendiri itu termasuk tinggi kasusnya. Oke, terima kasih tadi Mas Arnasli. Salam kenal Mas Arnasli. Tadi sudah banyak sharing tentang bagaimana perjalanan PhD-nya, luar biasa, sangat memotivasi kami juga, tentunya adik-adik juga yang di jurusan matematika. Pada sore hari ini saya diminta tolong oleh Bu Deta untuk menge-share pengalaman dalam hal kepenulisan buku pelajaran. Kebetulan barangkali Bapak Ibu dosen jauh lebih berpengalaman daripada saya karena tentunya banyak buku yang sudah terbit di jurusan matematika dan itu sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Bapak dan Ibu, perkenalkan sedikit, nama saya Eka Zuliana. Saya saat ini mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dulu S1 saya di Pendidikan Matematika UNES, kemudian S2 juga di UNES, dan saat ini juga sedang berjuang seperti Mas Arnasli. Saya sedang studi lanjut kalau saya di dalam negeri, karena sudah emak-emak ini. Kalau Mas Arnasli kan masih fresh graduate, nggih, bisa kemana-mana. Jadi saya di UNY dengan beasiswa BPDN. Kemudian kebetulan beberapa tahun yang lalu setelah saya lulus S2, kita mencoba untuk membuat buku waktu itu bersama dengan guru SMK. Sebenarnya kami tim, Bu, jadi bukan hanya saya sendiri, saya ada tim, dan tim ini kebetulan salah satunya adalah suami dan salah satunya lagi adalah guru SMK Negeri 11 Semarang. Kami mulai menulis buku sekitar tahun 2011 waktu itu. Jadi di awal tahun 2011 itu kami mencoba membuat draftnya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, barangkali mungkin ini yang bisa kita jadikan pedoman mengapa toh kita harus menulis, karena ilmu itu adalah, maaf ini Halo Bu Eka.
Mohon maaf, ini ke mute. Iya. Oh, ya Allah, mohon maaf. Nggak sadar. Pencet berarti, nggih. Nggih. Suara saya sudah masuk, Bu? Sudah. Nggih. Nggih. Mohon maaf tadi berarti kepencet. Ya. Jadi ini tadi filosofi yang berusaha kami pegang. Sebenarnya ada saya, kemudian Pak Sarli, ada Pak Diarko, kami satu tim. Dan ini mungkin bukan hanya kami saja, saya yakin semua penulis pun memegang ini. Jadi bagaimana menempatkan ilmu itu sebagai sebuah buruan, dan tulisan itu adalah ikatannya. Oleh karena itu, kita ikat buruan kita itu dengan tali yang kuat, sebagaimana Imam Syafi'i menjelaskan. Kemudian Bapak Ibu, ini sebenarnya saya nggak enak ini ada Bapak Ibu senior yang lebih kompatibel untuk menyampaikan tentang ini, tapi baiklah saya akan mencoba. Kemudian terkait dengan kepenulisan, nah, bagaimana meramu sebuah ide menjadi sebuah buku, ini saya share sedikit pengalaman yang telah kami jalani. Barangkali Bapak Ibu penulis yang lain juga pasti memiliki pengalaman-pengalaman tertentu yang mungkin jauh lebih berharga juga yang bisa di-share nanti didiskusikan di sini. Pada saat kita menuliskan naskah di tahun 2011 itu kita mencoba, saya, kemudian Pak Sarli, kemudian Pak Diarko, barangkali sudah masuk di sini juga karena kebetulan kami bertiga alumni Pendidikan Matematika UNES. Kita mencoba untuk observasi karena kebetulan beliau berdua di SMK, kita observasi lingkungan sekitar, observasi kurikulum SMK seperti apa, kemudian melihat buku-buku teksnya seperti apa, karena SMK sendiri itu memiliki karakteristik yang berbeda tentunya dengan SMA, di mana anak-anak SMK ini dipersiapkan ke dunia kerja. Jadi soal-soal yang dibuat pun harus mendekati dengan apa yang akan mereka kerjakan nanti di dunia kerja. Kita kumpulkan itu bahan-bahannya, jadi kami sampai terkadang membaca buku-buku teknik nautika, kemudian teknik bangunan, kemudian karena kebetulan kami diamanahi di saat membuat matematika untuk teknik. Nah, kemudian dari beberapa bahan tadi kami kumpulkan, kemudian kami sesuaikan dengan tema ide yang akan kita buat apa toh gitu. Kemudian kami sepakat pada saat itu membuat satu KD terlebih dahulu. Tentunya dengan beberapa pembagian, saya bagian yang ini, kemudian Pak Sarli bagian ini, kemudian Pak Diarko bagian ini. Setelah kita menulis, kemudian jadilah satu KD itu, kemudian naskah satu tema itu sudah siap, kemudian kita siapkan CV masing-masing. Pada saat itu, saya cerita terkait di Erlangga, pada saat itu Erlangga memberikan aturan bahwa diutamakan penulis adalah sudah S2 pada saat itu. Nah, oke, karena kebetulan saya pada saat itu barusan lulus dan akhirnya bisa masuk di sana. Jadi bisa dituliskan di CV itu ini S1-nya ini, S2-nya ini. Kemudian ada syarat yang lain kalau di Erlangga itu ada pengalaman mengajar minimal 8 tahun. Nah, Pak Diarko pada saat itu sudah memenuhi syarat itu. Jadilah naskah itu, jadi kemudian kami bawa ke Jakarta, kemudian sharing dengan editor membedah CV kami, kemudian melihat naskah dan kelayakan isi dari naskah kami. Jadi editor itu memiliki istilahnya di sana ada form E1, kemudian ada form E2 dan E3, yang mana kami tidak bisa melihat form itu, hanya editor yang bisa melihat. Jadi semacam penilaian lah, kalau mungkin di Puspendik ada semacam form penilaian untuk kelayakan buku itu bisa terbit atau tidak.
Nah, kelayakan isi kurang lebih dari sharing setelah itu ada originalitas. Nah, ini Erlangga tidak akan menerima apapun bentuk plagiasi. Jadi kita harus betul-betul membuat naskah itu dari ide kita sendiri, murni. Gambar diutamakan, kita hunting gambar sendiri. Jadi bukan mengambil dari seperti apa ya, website Google atau apa. Kecuali websitenya itu adalah website milik pemerintah yang berlabel Go.id seperti batan.go.id, kemudian kemenkes.go.id dan seterusnya. Jadi baik foto maupun isi naskah harus terbebas dari plagiasi. Kemudian ini juga penting tidak mengandung isu sara. Terkait dengan plagiasi tadi, itu benar-benar ketika masuk ke Erlangga kemudian ada salah satu teman penulis ketahuan ada plagiasi sekian persen di tahun 2011 itu 2012-an itu langsung dikembalikan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa menerima naskah. Kemudian poin yang berikutnya ada kesesuaian dengan kurikulum. Ini jelas editor akan melihat itu. Jadi kalau kita menulisnya buku pelajaran matematika, kita akan direview oleh editor matematika. Kita menulisnya buku seni budaya, katakanlah seperti itu, akan direview oleh editor seni budaya dan seterusnya. Tidak mengandung isu sara. Ini juga menjadi hal yang penting karena beberapa terkadang teman-teman dari sosial ataupun PKN terkadang ada yang sedikit lupa terkait dengan hal ini. Baik terkait dengan sosial tadi, yang matematika pun juga seperti itu. Kalau kelihatan menyerempet isu sara, nah itu bisa ditolak kita nantinya. Kemudian ada ketepatan contoh, kemudian latihan soalnya, kemudian kelayakan penyajiannya, apakah sudah menerapkan model pembelajaran tertentu, pendekatan tertentu, katakanlah ini sudah kalau kita diusahakan dari konkret ke yang abstrak ya, walaupun matematika sendiri itu abstrak, jadi kita berusaha untuk mulai dari pendekatan pembelajarannya itu dengan mungkin inquiry dengan berbantuan lingkungan sekitar yang konkret, kemudian dibawa pelan-pelan kepada matematika yang abstrak. Kemudian sistematis, runtut, tidak loncat, kemudian bisa merangsang imajinasi siswa, kemudian bisa merangsang juga kreasi, kemudian sifat kritis dari si siswa. Kemudian terkait dengan kelayakan bahasa tentunya kita sesuaikan dengan tingkat perkembangan kognisi siswa. Kalau siswa SD bahasanya tentu disesuaikan dengan siswa SD. Kalau siswanya sudah SMP, meskipun SMP ada yang peralihan dari operasional konkret juga disesuaikan ke sana. EYD jelas, dan nah ini yang mungkin menjadi poin penting. Terkadang kita kok sudah berdarah-darah menyusun naskah gitu, kemudian dari editor bukan bilang tidak layak, tapi mohon maaf ini bukan prioritas terbit kami. Terkadang ada editor yang seperti itu. Jadi sebagai seorang penulis kita berusaha untuk legowo, untuk menerima naskah mana yang diprioritaskan untuk terbit. Baru setelah itu, setelah dari penggodokan dari editor, kita kalau editor sudah oke, nanti kita akan dibuatkan MOU dari sana. Belum saya cantumkan ini contoh MOU-nya. Jadi ada MOU dari sana, ada deadline yang harus kita tepati bersama. Kapan naskah itu harus sudah sampai di tangan editor. Ini yang terkadang jadi bekerja dengan mereka itu terkadang kejar-kejaran dengan waktu juga. Sementara kita ada pekerjaan di kampus, ada pekerjaan di sekolah yang juga membutuhkan prioritas tadi, tapi si editornya juga ngejar-ngejar naskah. Nah ini yang terkadang membuat kami juga masih belajar untuk memanage waktu dengan baik. Nah setelah MOU, kemudian di MOU ada deadline naskah tadi, kemudian editor akan melakukan editing, kemudian men-setting naskah kita, kemudian ada yang namanya korektor. Korektor itu juga
berdasarkan bidang ilmu kita. Kalau kita matematika nanti ada korektor dari matematika. Nanti korektor terkadang akan mengkonfirmasi kita kalau semisal ada kekeliruan dalam hal bahasa atau mungkin dalam hal kalau di matematik itu ada apa ya, kalau di soalnya itu ada pilihan ganda, kemudian kok kuncinya misalnya keliru, nah nanti itu korektor yang akan mengkonfirmasi itu. Baru selanjutnya nanti akan masuk ke produksi, ada dummy buku di sana, kemudian Mas kalau sudah jadi dummy, kemudian terkadang kita dipanggil, terkadang sudah tidak dipanggil. Jadi kalau dipanggil barangkali ada beberapa yang perlu dikonfirmasi. Beberapa teman dari mata pelajaran lain itu seringnya dipanggil untuk konfirmasi ke Jakarta. Tapi kebetulan dari tim kami jarang dipanggil. Jadi kami hanya berhubungan dengan editor. Jadi kalau sudah ada wet print dan buku itu sudah siap cetak, berarti kita tinggal nunggu buku itu cetak, dan nanti beberapa bulan berikutnya si editor akan mengirimkan bukti terbitnya kepada kami. Biasanya dikirim sekitar 10 eksemplar. Jadi kita bagi-bagi dengan Pak Sarli juga Pak Diarko. Untuk Bapak Ibu guru ini ternyata sangat berguna sekali, karena untuk ajuan kenaikan angka kredit cepat sekali. Seperti itu. Nah, untuk sampai di konsumen, di Erlangga ada yang namanya bagian marketing atau pemasaran. Nah, ini bagian mereka yang akan menyebarluaskan buku kita. Kemudian, nah ini beberapa contoh buku yang sudah terbit. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama Pak Sarli sempat bertemu dengan Mbak Tami di perpustakaan jurusan matematika. Bukunya juga saya berikan di sana, ada sekitar 3 buku kalau nggak salah. Barangkali Mbak Tami ada di sini. Halo Mbak Tami, Assalamualaikum. Nah, ini beberapa contoh buku terbit, bukti terbit dari Erlangga. Yang di atas itu tentang KTSP, kebetulan itu buku teks. Kemudian yang bawah terkait dengan buku soal. Saat ini kami diberi kepercayaan untuk menulis buku-buku soal. Ini Bapak dan Ibu, tim saya ada Pak Sarli, kemudian ada saya sendiri, dan ini Pak Diarko. Barangkali ada dari teman-teman alumni yang sering bertemu dengan beliau ini, barangkali yang di Semarang mungkin masih sering bertemu dengan Pak Diarko. Pak Diarko ini juga diamanahi di bagian animasi. Beliau sangat intens sekali untuk membuat animasi dan sering dikaitkan dengan matematika SMK juga. Itu yang dapat saya sampaikan, Bu Deta. Baik, terima kasih. Terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi tadi di awal sudah ada Mas Arnas yang bercerita tentang pengalamannya. Jadi baik, sebelum menuju ke pembicara yang terakhir, Pak Heri, saya akan sedikit bercerita dulu. Bapak Ibu nanti silahkan yang akan bertanya bisa dituliskan di kolom chat ya, atau mungkin nanti pada saat sesi pertanyaan bisa langsung bertanya kepada para narasumber. Dan di sini sudah ada yang pertama tadi Mas Arnas yang sudah bercerita. Jadi Mas Arnas itu dulunya adalah alumni S1 Pendidikan Matematika, yang mana kemudian S2 di ITB, dan akhirnya jadi dosen di sana, dan S3-nya berarti murni lagi, jadi dari pendidikan kemudian ke murni, sekarang juga murni, matematika murni maksudnya. Ya, jadi ketika mengambil S1 pendidikan itu tidak akan menutup pintu untuk kita selain ke bidang pendidikan, guru, dan lain sebagainya. Jadi masih ada banyak jalan. Kemudian untuk Bu Eka juga ini S1 pendidikan dan S2-nya juga pendidikan. Nah, Bu Eka sendiri ini buku yang diterbitkan sudah cukup banyak, ada 15 buku nggih Bu Eka. Itu sudah dan semua di bidang SMK, jenjang SMK ya Bu Eka.
Kita ada Ya, 15. itu yang di Erlangga ada satu buka kita berikan di Balai Pustaka waktu itu. Itu luar biasa sekali Bu Eka, sudah 15 buku. Masih belajar juga Bu. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom komentar atau nanti bisa langsung. Oke, lanjut ke narasumber yang terakhir, Bapak Heri Surtarto. Ini sudah bersiap untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada kita semua. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Heri untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan jurusan matematika Bapak Dr. Mulyono dan segenap pimpinan yang lainnya. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal sesuai dengan permintaan dari tim Rebuan Daring ya. Bu Tita, saya bisa share screen? Oh ya, oke. Nah, sudah bisa. Oke. Pada kesempatan ini saya coba akan berbagi sedikit pengalaman ya tentang apa yang saya tekuni sekarang ini selain menjadi dosen di jurusan matematika. Nah, saya berikan judul Belajar Matematika, Belajar untuk Menjadi Seorang Entrepreneur. Ya. Ada enggak sih kaitan antara belajar matematika dengan seorang entrepreneur? Saya katakan ada. Nanti di slide yang berikutnya saya coba akan paparkan itu. Nah, sesuai dengan apa ya, atau seiring dengan apa yang dikatakan oleh Bu Eka tadi ya, tapi ini pada sudut pandang yang berbeda. Ya. Ini pesan dari Kiai Haji Maimun Zubair itu seperti ini. Nah, kalau kamu nanti suatu saat jadi seorang guru, dosen, ataupun jadi kiai, kamu harus tetap usaha. Harus punya usaha sampingan, biar hati kamu itu nggak selalu berharap, mengharap pemberian ataupun bayaran dari orang lain. Karena usaha yang dari hasil keringatmu sendiri itu jauh lebih barokah. Makanya saya berpikir maka walaupun saya menjadi seorang PNS, maka saya tetap harus punya usaha sampingan yang berasal dari hasil keringat sendiri. Artinya tidak digaji oleh orang lain. Pekerjaan saya juga sesuai dengan kehendak hati saya, ya. Jadi istilahnya di dalam entrepreneur, kalau sudah menjadi seorang bos, maka bisa dianggap sebagai entrepreneur yang sukses, gitu ya. Oke. Yang berikutnya, saya ingin mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa yang sekarang ini masih berjuang di perkuliahannya. Saya juga ingin mengajak kepada alumni-alumni di jurusan pendidikan matematika, jangan menjadi mahasiswa yang berkacamata kuda. Artinya apa? Kalau kita menggunakan kacamata kuda, kita sedang kuliah di prodi pendidikan matematika. Maka satu-satunya pekerjaan yang nanti akan kita geluti adalah guru atau guru matematika. Nah, saya pengen mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa, coba rubah sedikit mindset-nya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa digeluti, yang bisa diambil oleh seorang alumni prodi pendidikan matematika. Ya, jadi kaitannya begini, kaitannya. Yang namanya belajar matematika itu adalah yang kita dapat ambil, yang kita dapat rasakan betul adalah efek dari belajarnya. Yang dimaksud efek itu apa? Nah, sekarang kita kenal dengan foreseeability atau 6C ya, kemampuan 6C itu sekarang tambahannya ke sana. Nah,
kemampuan-kemampuan itulah yang diperoleh atau dirasakan atau didapatkan ketika kita belajar matematika. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi. Jadi itu adalah kemampuan-kemampuan ketika kita belajar matematika. Nah, kemampuan-kemampuan itulah yang sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi yang namanya entrepreneur itu harus kreatif, pasti. Yang namanya seorang entrepreneur itu harus selalu berpikir kritis, itu pasti. Yang namanya entrepreneur itu harus menjadi problem solver atau pemecah masalah. Katanya Bu Tejo, seorang entrepreneur itu harus solutif. Kan begitu ya. Nah, itu adalah efek ketika kita belajar matematika. Itulah yang harus kita manfaatkan. Ya, kita harus berpikir, kita harus berpandangan jauh lebih luas daripada hanya memiliki satu tujuan. Ketika berada di prodi pendidikan matematika, maka satu-satunya pekerjaan adalah menjadi seorang guru matematika. Itu boleh, sangat boleh, ya. Tetapi ketika kita bisa lebih daripada itu akan jauh lebih baik, gitu ya. Jadi mohon jangan diartikan bahwa dilarang berpikir hanya menjadi seorang guru matematika. Bukan. Saya hanya mengatakan bahwa ketika kita bisa berpikir lebih daripada itu, maka itu akan jauh lebih baik. Jadi efek dari belajar matematika itu yang harus kita kembangkan, yang kita harus gali dan kita harus manfaatkan itu. Ya. Oke. Nah, 2 slide ini saya sampaikan juga di UMK waktu itu ya. Jadi naluri entrepreneurnya itu tumbuh ketika saya mengatakan begini. Apapun yang kalian miliki harus mampu menghidupi, setidaknya menghidupi dirinya sendiri. Nah, prodi pendidikan matematika, alumni pendidikan matematika itu punya apa? Pastinya punya kemampuan bermatematika tentunya. Nah, sudah dimanfaatkan atau belum? Sudah dioptimalkan atau belum? Sudah menghasilkan sesuatu atau belum? Kalau belum, kemampuan bermatematikanya dipertanyakan. Kemampuan ataupun efek dari belajar matematika dulu, serius atau enggak, itu perlu dipertanyakan. Ya, artinya apa? Berpikir kreatif, berpikir kritis, menjadi seorang problem solver, itu belum terpakai dengan baik di dunia nyatanya. Ya. Harapannya tidak seperti itu. Nah, yang berikutnya ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mas Arnalis Yahya. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita geluti, itu harus didasarkan oleh satu. Apa itu? Apa yang kita bisa dan apa yang kita sukai. Ketika Mas Arnalis Yahya tadi mengatakan, saya suka geometri, maka itu yang akan saya geluti. Itu kuncinya sebenarnya. Baik di dunia pendidikan, di dunia kerja, ataupun di dunia kewirausahaan atau entrepreneur. Jadi kita harus melakukan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, apa yang kita bisai. Jangan sampai kita ngejar sesuatu, melakukan sesuatu, tapi kita sendiri itu tidak bisa. Jangan. Tidak akan tergapai. Ya. Kecuali kita memang ada timnya. Ya. Kita bisa ngakali itu sebenarnya. Tetapi dasarnya adalah lakukan sesuatu yang kita bisa dan kita sukai. Maka kita akan menikmati itu. Nah, saya mengatakan begini. Banyak rekan-rekan saya banyak rekan-rekan saya yang menggeluti di bidang yang sama, yaitu di bidang jasa pembinaan atau bimbingan belajar matematika. Tetapi bimbingan belajar matematika yang saya geluti itu sifatnya itu sangat khusus ya. Saya mengatakan bahwa ini bisa disebut sebagai big business, bisnis yang sangat besar. Ya, saya mungkin bisa ketika banyak guru-guru di luar sana itu mengeluh misalkan gajinya kecil, ya,
gajinya 1 bulan misalkan hanya sekitar 2 juta. Misalkan itu banyak yang mengeluh itu masih relatif kecil. Maka ketika saya sandingkan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman kami yang bergelut di bidang ini jauh lebih besar dari apa yang didapatkan. Ya, jadi saya bercerita bukan saya ya, ini bukan saya, tetapi saya bercerita ketika saya banyak diskusi dengan teman-teman yang profesinya itu sama, yaitu di bidang pembinaan anak-anak berbakat gitu ya. Fee yang didapatkan itu sangat besar ya. Ada yang mencapai per jamnya itu kisaran antara 500.000 rupiah sampai dengan 1 juta. Itu per jamnya. Jadi teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu guru alumni itu bisa membayangkan. Misalkan kita dalam 1 hari mampu mengajar anak-anak itu durasinya itu 10 jam. Ketika 500.000 ya 1 jamnya, maka itu penghasilan per harinya itu sudah bisa kita hitung. Artinya ini adalah bisnis yang sangat besar. Bisnis yang sangat besar ketika kita menghitung berapa sih yang kita dapatkan daripada mengelola bisnis ini. Gitu ya. Nah, kenapa ini bisnis ini menjadi sesuatu yang bisa kita pilih gitu ya, bisa kita pilih. Ya. Dan kenapa bisa menjadi bisnis yang besar? Nah, saya menyandingkan apa yang kita lakukan di dalam bisnis bimbingan belajar ini seperti yang dilakukan oleh Samsung dan Apple. Ya. Kita bisa melihat bahwa Samsung itu mengeluarkan berbagai macam jenis produk elektronik. Mulai dari kipas angin, laptop, lemari es, mesin cuci, sampai kepada HP. Ya. Jadi semua yang berbau elektronik itu disasar oleh Samsung. Ya. Nah, kalau kita sandingkan dengan bimbingan belajar, maka bimbingan belajar juga ada yang seperti itu. Semua mapel itu disantap. Ya. Semua level itu dilahap. Baik SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi itu ada. Ya. Semua mapel itu digarap. Ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS, itu semuanya digarap. Ya. Itu perilaku Samsung itu seperti itu. Tapi ada pilihan yang kedua, yaitu kita melihat apa yang dilakukan oleh Apple. Apple itu hanya mengelola 1-2 produk saja. Ya, mungkin yang digunakan oleh Bapak Ibu handphone itu Apple. Dan yang kedua, produk yang kedua adalah produk laptop atau MacBook. Itu hanya 2 aja. Tetapi ketika kita melihat penghasilan per tahun yang diperoleh oleh Samsung dibandingkan dengan oleh Apple, ternyata jauh lebih besar apa yang diperoleh oleh Apple. Ya. Kok bisa? Ya, karena pangsa pasarnya Apple itu sudah jelas. Ya, pangsa pasarnya itu jelas. Demikian juga ketika saya melihat bahwa ketika saya pangsa pasarnya itu jelas kaum minoritas, gitu ya, yaitu anak-anak yang berbakat, dan di sana lebih cenderung kepada anak-anak dari keluarga kelas menengah ke atas, maka ketika kita sandingkan muridnya banyak dengan muridnya sedikit, ternyata per tahunnya penghasilan yang diperoleh oleh pembina ini jauh lebih besar daripada ketika kita mengelola bimbel-bimbel yang sifatnya lebih general. Maka saya mengatakan bisnis apapun nantinya yang digarap oleh rekan-rekan alumni, Bapak Ibu guru di lapangan, itu pilihan. Semuanya itu pilihan. Ya. Nah, pilihannya tepat atau enggak itu berasal dari atau apa namanya ya, tergantung dari
insting entrepreneur Bapak Ibu guru di lapangan ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang terngiang-ngiang yang harus masuk ke dalam pikiran kita adalah kita tidak boleh fokus hanya kepada satu penghasilan ya, tetapi kita harus menggali penghasilan lain, menggali sumber penghasilan lain dari tempat lainnya. Ya. Kita harus berpikir kreatif, kita harus memanfaatkan efek dari belajar matematika, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, menjadi seorang problem solver, dan sebagainya. Jadi itu jauh lebih penting daripada efek-efek lainnya yang kita dapatkan selama belajar matematika. Mungkin secara kasar begini, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan melakukan suatu problem solver itu jauh lebih penting daripada nilai A yang kita dapatkan di satu lembar kertas yang namanya KHS. Gitu ya, itu yang perlu di garis bawah. Mungkin itu saja Bu Deta, sekedar sharing kecil gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri untuk motivasi dan juga sedikit sentilan ya untuk kita semua. Semoga bisa bermanfaat. Baik, di sini kita sudah sampai di untuk sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa penanya di chat. Bisa saya bacakan, atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, silahkan. Untuk sesi pertanyaan sudah dibuka. Boleh ke salah satu penanya atau ketiga-tiganya. Ini sambil menunggu untuk yang penanya, saya akan membacakan ada chat dari Ibu Zubaidah. Ini alumni pendidikan matematika angkatan 2012. Ini mau bertanya ke Pak Arnas, ya di sini tips untuk bisa masuk ke ITB bagaimana ya? Kan dulu dari prodi pendidikan, kemudian lanjut S2 murni. Nah, lalu dulu persiapan untuk mendaftarnya seperti apa begitu. Kemudian ada masih dari untuk Pak Arnas juga. Nah, ini ada ini tadi sudah dijawab. Oh ya, itu dulu mungkin bisa dijawab oleh Pak Arnas untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Zubaidah. Baik, terima kasih Bu Deta. Langsung saya jawab. Jadi pertanyaannya adalah tips untuk bisa masuk ke ITB, prodi matematika murni begitu ya. Sedangkan latar belakang kita adalah pendidikan matematika. Jadi saya rasa tidak masalah. Jadi banyak banget teman-teman saya yang nggak hanya saya, yang teman-teman seangkatan yang berasal dari pendidikan cukup banyak juga. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah untuk ujian masuknya gitu ya. Untuk ujian masuknya itu ada soal yang harus kita kerjakan, kemudian kita kumpulkan dalam waktu tertentu gitu. Jadi ada soal tesnya, di antara yang diujikan adalah seperti analisis real gitu. Tentu masih ingat gitu ya, analisis real, kemudian aljabar linier sampai pada materi ruang vektor gitu. Sampai pada basis nilai eigen segala macam sampai ke situ. Kemudian yang masih saya ingat, oh ya, hanya itu. Jadi yang saya alami ketika waktu ujian masuk tahun 2014 hanya 2 bidang itu yang diujikan. Namun tren terakhir ini pihak matematika ITB itu mengatakan kalau perlunya diujikan kalkulus multivariabel. Jadi kalkulus berubah banyak itu juga diujikan. Jadinya 3 ya berarti ya. Jadi
analisis real, kemudian aljabar linier, kemudian kalkulus multivariabel. Saya kira itu. Kalau saya lihat ini hanya komparasi ya. Saya lihat di UGM itu sepertinya lebih banyak. Mungkin yang alumni UGM bisa ngechat nanti. Bisa. Jadi di mereka itu ada analisis real, kemudian ada statistika juga, kemudian kalau tidak salah ada matematika diskrit, kalau tidak salah ada 5 bidang gitu. Sedangkan di ITB ada 2 atau 3 bidang. Jadi itu yang dipersiapkan. Lalu kemudian selain ujian masuk harus dipersiapkan juga beasiswa. Jadi misalkan ingin melamar beasiswa harus dipantengin dari sekarang gitu, kira-kira syaratnya apa aja, karena beasiswa ini sangat membantu gitu ya. Tapi kalau biaya sendiri oke, tidak masalah. Saya dulu beasiswa fresh graduate dari Dikti, kebetulan dulu masih banyak beasiswa kalau dulu. Sekarang mungkin LPDP mungkin ya. Jadi fresh graduate itu hanya membiayai SPP saja. Jadi untuk biaya hidup saya di Bandung itu ngelesin sana sini. Jadi pagi siang kuliah, malam sore sampai malamnya ngelesin untuk bisa bertahan di Bandung gitu. Mungkin itu dulu Bu Deta. Ya, terima kasih Pak Arnas. Ini sebenarnya selain S2 di ITB, Pak Arnas itu sekarang juga dosen di sana, J. Saya juga sedikit penasaran ini dari S1 pendidikan, kemudian S2 di ITB dan bisa keterima di sana. Sebenarnya seangkatan kita ada 2, J. Pak Arnas, ada Oh iya Pak betul, Arnas sama ada Mbak Ning ya. Farida ya. Mbak Ning ya yang di sana. Itu kalau boleh sedikit sharing nih, gimana nih awal mulanya bisa diterima menjadi dosen di sana, itu kan luar biasa sekali ya tentunya. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin. Oh iya. Pengalamannya sehingga bisa masuk sebagai dosen gitu ya. Saya sebenarnya jujur saja saya nggak nyangka gitu. karena waktu lulus dulu, ketika S2 baru lulus itu saya maunya langsung S3 gitu, ketika masih fresh gitu, pengen mendaftar waktu itu ke UK, ke Inggris, sehingga saya belajar dulu di kampung Inggris. Namun waktu itu juga orang tua menginginkan kalau bisa kerja dulu, jangan sekolah terus dari S1 sampai S3 sekolah terus gitu. Jadi akhirnya saya melihat lowongan-lowongan. Jadi waktu itu saya melamar 3 universitas gitu ya. Pertama kalau tidak salah di Surabaya, Universitas PGRI Surabaya kalau tidak salah. Iya betul ya. Kemudian Institut Teknologi Sumatera, itu salah satu universitas binaan ITB juga, baru, namun sekarang mereka sudah cukup banyak berkembang. Lalu ITB sendiri gitu, jadi saya melamar 3 itu. Nah, saya sempat di ujung tanduk gitu ya waktu itu, antara masuk ke ITB sama ITERA. Jadi waktu itu saya diwawancari sama ITERA, sudah sampai wawancara tahap akhir. Lalu kemudian dari ITB, karena ini adalah seleksi terbuka gitu ya, jadi siapapun bisa mendaftar gitu. Nah, ketika diseleksi di ITB waktu itu seleksi administrasi itu yang lolos 7 orang, sekitar 7 orang. Kalau di ITERA mungkin sekitar 5 orang atau berapa gitu. Nah, 7 orang itu seleksi terakhir adalah tentu saja micro teaching dan wawancara gitu ya. Saya juga tidak paham kenapa saya yang diambil. Kalau saya lihat 7 orang teman saya ini hebat-hebat gitu, cukup hebat-hebat juga gitu. Namun ketika kemudian sudah masuk ITB, lalu dosen-dosen mengatakan kamu kemarin itu tampilnya bagus, bilang seperti itu aja. Jadi ketika diwawancara itu jawabannya meyakinkan gitu. Itu sih testimoni beliau gitu, tapi saya nggak tahu kira-kira apa, mungkin ini karena orang tua saya yang tiap malam tahajud gitu ya,
atau mungkin karena itu berpengaruh sangat besar. Jadi banyak doa saja teman-teman agar kita bisa itu ya, bisa sukses dan berkah dalam menjalani setiap langkah kita, khususnya yang saya berpesan khusus untuk yang muslim bisa mendirikan tahajud itu sih. Oke, itu aja Bu Deta. Baik, terima kasih Pak Arnas. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang akan menambah pertanyaan, silahkan. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang akan memancing pertanyaan dulu sehingga peserta yang lain bisa mengikuti. Tadi ada pertanyaan lain untuk saya, Iya. Bu Deta, sepertinya ya, kalau tidak salah ya. Yang UGM itu, Bu? Yang saya cari kok nggak bukan, ada ya, saya scroll. Yang dari Pak Yusuf Aditya kalau nggak salah ya. Yusuf. Hmm. Ini Pak, sebentar. Ini Pak Mul sepertinya akan bertanya. Ini saya cari yang dari Pak Yusuf nih. 11.37 time-nya. Di sana beda. Oh iya, saya lupa. Tambahin 5 dong. Berarti 11.37. Ini Pak Yusuf Aditya ya? Ya, 16.37 berarti ya. Ini Pak Yusuf, saya membaca tapi tidak ada pertanyaannya. Oh, apa? Oh ya, ini Pak Mul. Pak Mul dulu ya, Pak Mul akan memberikan pertanyaan. Monggo Pak Mul. Ya, terima kasih Bu Deta atas kesempatan waktunya diberikan kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara pada sore hari ini, pembicara yang hebat. Semuanya adalah alumni dari jurusan matematika, termasuk beliau Pak Heri, juga alumni dari jurusan matematika. Alumni paling senior di antara pembicara di sore hari ini. Ya. Nah, khususnya Pak Arnasli, saya tadi sudah ngechat, tapi karena diberi kesempatan langsung menyampaikan secara lisan, saya sampaikan Pak Arnasli. Ya. Pak Arnasli sudah menyampaikan tadi bagaimana bisa studi di ITB dan akhirnya menjadi pengajar di ITB. Nah, semuanya yang disebutkan para alumni tadi merupakan kebanggaan bagi kami di jurusan matematika. Berikutnya yang ingin saya sampaikan ke khusus Pak Arnasli, ya, namanya mudah diingat, agak berbeda dengan nama saya Mulyono ini. Bagaimana strategi untuk bisa studi di luar negeri Pak Arnasli, khususnya dalam menggapai beasiswa Pak? Ini kan banyak yang ingin studi di luar negeri Pak. Khususnya kalau di UNES itu untuk dalam rangka mencapai visi UNES untuk internalisasi. Itu saja Pak Arnasli. Mungkin untuk para alumni yang lain yang ingin studi di luar negeri, tentu biayanya kan tidak sedikit. Ya, Pak Arnasli punya pengalaman bagaimana supaya bisa studi di sana, tapi biayanya tidak dikeluarkan dari kantong kita gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mulyono. Salam hormat dari saya. Pak Mulyono ini dosen pembimbing saya waktu PPL waktu itu. Mengunjungi saya di Magelang. Oke, jadi pertanyaannya strategi untuk bisa dapat beasiswa studi di luar negeri begitu ya Pak. Jadi yang pertama mungkin Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa bisa memantengin itu ya setiap beasiswa yang ada gitu. Kemudian saya perlu menekankan lagi yang saya sampaikan tadi,
bahasa Inggris itu disiapkan gitu ya, bahasa Inggris disiapkan itu sangat penting, mutlak kita harus punya itu karena itu syarat wajibnya gitu. Itu harus bisa, harus diusahakan lah gitu. Kalau saya dulu berkorban misalkan sampai tes IELTS sampai 3 kali, bahkan ada yang lebih parah dari itu sampai 7 kali, teman saya sama kolega di ITB gitu, sampai 7 pembelajaran online gitu, IELTS gitu. Seperti yang saya share tadi atau yang Bu Dita share itu bisa dicoba. Yang pertama itu bahasa Inggris, kemudian yang kedua adalah jadi teman-teman harus kemudian punya jadwal gitu ya, time schedule dari semua beasiswa. Misalkan Januari ada beasiswa DAAD, ada beasiswa Monbuka Gakuso, ada beasiswa Fulbright. Februari ada beasiswa Turki. Jadi ini nasihat dari dosen senior di ITB pernah mengatakan kepada saya ketika saya masih di perburuan mencari beasiswa itu, kamu harus hafal, jangan harus hafal. Saya dulu hafal Januari jadwalnya beasiswa ini, deadline beasiswa ini, Februari beasiswa Amerika, Maret beasiswa Austria gitu. Jadi sampai sedetail itu gitu. Nah, kemudian yang tak kalah penting khususnya kalau ingin melanjutkan ke S3 adalah masalah penelitian gitu ya, proposal penelitian. Jadi kita harus mencari calon supervisor. Ini yang kemudian tidak mudah. Seperti tidak mudahnya mengejar skor IELTS gitu. Tapi saya yakin teman-teman di sini sembari belajar IELTS, saya yakin bisa teman-teman bisa sekedar menulis email kemudian berkenalan dan menyatakan ketertarikan, itu pasti sangat memungkinkan gitu ya. Saya dulu pengalaman saya itu sampai ada 3 calon supervisor gitu. Jadi ada yang di Perancis, kemudian Austria, kemudian di Hungaria ini sendiri. Jadi sampai ada 3 kandidat calon supervisor. Austria saya menargetkan beasiswa yaitu Asia Uninet. Ini khusus untuk dosen sepertinya, atau bukan khusus sih, setidaknya diprioritaskan untuk dosen. Kemudian beasiswa yang dari Perancis itu beasiswa riset, tapi ini dari kampus sana gitu. Dan kebetulan yang di Perancis ini saya tidak jadi berangkat karena mereka tiba-tiba menutup pintu masuk ke universitas pada tahun ini karena pandemi corona. Kemudian untuk beasiswa Asia Uninet yang di Austria itu saya mundur karena syarat-syarat yang diperlukan saat itu sebenarnya saya sudah mendapatkan persetujuan dari calon pembimbing, tapi syarat administrasi yang dibutuhkan tidak cukup waktu untuk saya kejar. Jadi harus legalisasi ijazah sampai Kemenhukumham, sampai Kementerian Luar Negeri, itu waktu itu tidak sempat gitu. Jadi kalau bisa saya menggarisbawahi itu ada 3 gitu ya yang kemudian harus dikejar. Yang pertama bahasa Inggris itu tidak mudah karena ini butuh waktu. Mungkin tiap orang bisa berbeda-beda. Bisa saja dalam waktu 3 bulan skornya bisa sudah 6,5, bisa saja 1 tahun. Saya itu sampai setahun saya untuk menyiapkan itu. Jadi targetnya itu kalau misalkan kita ingin berangkat tahun depan, berarti tahun ini sudah harus persiapan itu gitu. Jadi 1 tahun sebelumnya sudah harus persiapan. Kemudian yang tadi adalah topik penelitian dan calon pembimbing itu harus disiapkan, dihubungi profesor-profesor atau dosen yang bidangnya sama dengan minat kita gitu. Mungkin itu secara teknis. Kemudian jangan lupa untuk berdoa, itu sangat penting, itu ajaib sekali. Itu hanya Tuhan yang bisa melakukan itu, keajaiban itu saya rasa. Ya, terima kasih Pak. Ya,
Terima kasih Pak Mol untuk pertanyaannya. Ini yang dari Pak Yusuf sudah ketemu. Terima kasih Bu Zubaida, ini Ya. sudah dikopikan. Ini masih dengan Pak Arnes ya. Jadi apakah kuantitas SKS mata kuliah riset lulusan dalam negeri yang cenderung sedikit, ini misal tesis hanya 6-8 SKS, ini mempengaruhi kelulusan baik dari kampus maupun beasiswa jika ingin keluar negeri. Karena mengingat kalau di luar negeri itu sangat erat hubungannya dengan riset. Jadi kalau di sini SKS-nya sedikit itu apa jadi perhitungan nih seperti itu. Oke. Ya, saya sendiri juga untuk topik untuk riset untuk penelitian di tesis itu saya hanya 6 SKS kreditnya gitu. Dan kemudian kalau beasiswa luar negeri itu mungkin yang sangat membantu kalau misalkan SKS riset kita dikit itu adalah makalah penelitian itu sangat membantu untuk meyakinkan pihak beasiswa gitu. Jadi saya rasa tidak masalah ya kalau misalkan SKS untuk penelitian itu hanya 6. Saya sendiri 6. 30 SKS yang lain itu adalah kuliah gitu. Jadi sangat penting teman-teman sebelum berangkat S3 atau S2 itu kembali menilik apa yang sudah dipelajari karena itu sangat kepake sekali ya. Jadi saya bisa curhat sedikit, saya di sini kembali membuka teori grup itu yang dulu S1 diajarkan itu. Teori grup, kemudian yaitu aljabar abstrak, kemudian geometri non Euclid sampai detail gitu. Jadi ketika nanti ditanyakan sama supervisor gitu ya. Karena biasanya kalau kita ingin dipertimbangkan mau masuk atau tidak, biasanya supervisor atau setidaknya pihak jurusan di kampus tujuan itu akan menanyakan itu. Saya sendiri ketika masuk ke sini dikasih soal itu ya, dikasih soal matematika sejumlah 30 soal. Jadi mencakup semua bidang, ada aljabar, ada analisis, ada teori graf, kemudian ada statistikanya juga, ada geometrinya juga. Jadi itu yang kemudian sangat menentukan gitu, selain nilai plus dari publikasi ilmiah gitu. Jadi tidak masalah kalaupun SKS penelitian di tesis itu hanya 6 SKS gitu. Itu berarti tadi tes di awal ya, Pak Arnas? Tes di awal, ya betul. Tes ujian masuk dulu. Terus setelah mendapatkan pembimbing menyetujui, kemudian pembimbing menyampaikan kepada pihak jurusan, lalu jurusan ngadain tes. Gitu. Tes dan wawancara. Oh iya. Apa ini ada misalkan harus punya artikel terindeks seperti itu juga dipersyaratkan juga tidak? Sebenarnya tergantung itu sih, tergantung beasiswa atau kampus yang dilamar. Tapi kalau yang saya lihat pengalaman saya itu tuh ketika ada artikel itu menjadi sebuah nilai plus gitu. Jadi di bagian pendaftaran itu ada kolom-kolom yang harus kita isi, nama, tanggal lahir segala macam. S1, S2 di-upload semua itu ijazah-ijazahnya, versi PDF-nya. Lalu di bagian bawah biasanya ada artikel ilmiah yang sudah dibuat apa, tapi di situ dijelaskan ini tidak wajib gitu, tidak mandatori mutlak gitu. Jadi kalau misalkan diklik enter atau lanjutkan itu masih bisa jalan kalau misalkan kita belum punya artikel ilmiah gitu. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Arnas. Ya, saya lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini untuk Bu Eka, ya, dari Pak Tommy Setiawan. Ini bagaimana observasi dan proses penerbitan buku tentang salah satu teori pendidikan, misalkan model pembelajaran dan bagaimana prospek marketingnya. Monggo Bu Eka. Baik Bu, terima kasih Pak Tommy Kurniawan ya.
Untuk buku-buku teori pendidikan, kebetulan ini berbeda bagian editorial dengan kami yang di buku-buku pelajaran. Jadi di buku-buku pendidikan dia masuk ke editorial perguruan tinggi, Pak Tommy. Jadi nanti konsepnya hampir sama dengan kami yang di buku pelajaran. Mohon maaf, apakah bisa mendengarkan suara saya, Bu Deta? Iya, iya terdengar. Oh iya, nggih sampun. Ya. Nah, ketika untuk tahapannya hampir sama dengan kami yang di buku pelajaran. Jadi di Erlangga itu nanti kalau Bapak Ibu bisa main di websitenya, nanti ada semacam menu di sana, ada karir di sana. Bapak Ibu bisa apply dengan memberikan naskah dan CV. CV sama kalau untuk Erlangga saat ini yang diminta memang S2 dan memiliki pengalaman mengajar minimal 8 tahun. Nanti ketika sudah naskah dan CV masuk akan digodok oleh tim editorial perguruan tinggi. Kami berbeda tim karena ada perguruan tinggi dan buku pelajaran untuk SD, SMP, SMA, SMK itu tim editorialnya sudah berbeda-beda. Nah, untuk keputusan terbit dan tidaknya tentunya di tangan editor terkait dengan kebutuhan pasar saat itu. Biasanya terkadang naskah itu ide dari editor. Kalau kami yang sudah lama, editor minta misalnya naskah tentang A, jadi kami harus membuatnya menyesuaikan dengan permintaan editor. Tapi di awal yang dulu memang kami membuat dulu, kemudian apply ke sana, diterima, baru kemudian diproses. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kami sudah agak lama di Erlangga, terkadang naskah itu atas permintaan editor. Jadi Bapak Ibu kalau semisal ingin apply, bisa langsung ke websitenya Erlangga tadi, nanti ada di kolom pojok menu itu ada bagian karir, kemudian disiapkan naskahnya, kemudian jangan lupa CV, dikirim ke email, atau kadang Erlangga minta hard copy-nya. Jadi bisa dikirim via semacam JNE dan kawan-kawannya itu bisa dikirim ke sana. Untuk keputusannya mutlak di tangan editor. Nanti editor yang akan menggodok ini sesuai dengan marketing pasar mereka atau tidak, karena Erlangga perusahaan ya, jadi tidak menutup kemungkinan semuanya mereka akan mempertimbangkan ini kira-kira nanti pasarnya rame enggak ya, kan kadang seperti itu. Kalau enggak rame memang naskah itu akan dipending. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa dihubungi untuk naskah-naskah yang lain yang kelihatannya prospek pasarnya peluangnya lebih ramai. Nanti kalau sudah kok naskahnya sudah klik misal dari editor, terkadang Bapak Ibu akan dipanggil ke Jakarta untuk semacam audiensi, wawancara, kemudian menjelaskan naskahnya. Dulu saya seperti itu, dipanggil kemudian menjelaskan naskah, kemudian prospek peluang pasarnya seperti apa. Kalau kita mungkin di perguruan tinggi bisa menjelaskan, oh ini buku nantinya bisa dipakai loh untuk jurusan matematika di seluruh Indonesia, misalnya seperti itu. Erlangga juga terkadang butuh data, ada berapa nih yang dari Sabang sampai Merauke itu ada berapa jurusan matematika. Jadi karena marketing mereka sudah tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, mereka bisa memprediksi, oh kira-kira ini nanti layak jual enggak ya. Nah, semua keputusan memang akan kembali ke editorial. Jadi kita tidak bisa, Yora, bahasa Jawa ini, Yora, naskah kita ini harus terbit nih, kita sudah capek-capek buat nih, udah bergadang semalam suntuk, tapi kok ternyata nggak diterbitkan ya. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Jadi jangan berpikir ke sana. Jadi tulis saja apa yang ingin kita tulis. Tulis saja kita punya ide apa, kita tulis. Barangkali suatu saat naskah ini akan bermanfaat nantinya. Kita tidak pernah tahu. Yang namanya rezeki, seperti tadi yang Pak Arnas bilang, semua Tuhan yang mengatur ya. Pak Arnas juga dapat rezeki untuk bisa kuliah di luar negeri, untuk terkait dengan penerbitan buku juga seperti itu. Yang namanya rezeki semua Allah yang mengatur. Jadi semuanya yang penting kita itu tadi, ikat ilmu itu dengan tulisan seperti yang tadi disampaikan oleh Imam Syafi'i. Demikian Bu Deta yang barangkali bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Eka. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi?
untuk penerbitan di Erlangga. Oh ya, Bu Eka, ini saya sedikit bertanya ya. Ini tadi kan Bu Eka sudah tim ya. Jadi di awal itu memang, jadi pada saat submit itu Bu Eka berarti sudah bertiga tim dari awal atau mungkin di awal Bu Eka submit sendiri, kemudian di sana dipertemukan oleh penerbit seperti itu. Ya, jadi ceritanya sebenarnya saat itu ini sebenarnya tim saya ada suami, Bu. Jadi suami saya juga sebenarnya di sini, Pak Sarli. Jadi ini lagi ngomong si kecil karena saya harus webinar di sini. Jadi waktu itu suami dulu, kemudian ketemu di BIMTEK atau apa dengan Pak Diarko ketemu gitu kan. Kemudian Pak Diarko dari SMK 11 Semarang, beliaunya itu membidangi terkait animasi. Kemudian suami di SMK 1 Demak, beliau ini kan guru yang sudah punya pengalaman mengajar saat itu. Nah, pada saat itu tahun 2011 sebenarnya sudah sudah ada semacam draft naskah dari beliau ini juga. Hanya ada satu syarat pada saat itu. Satu syarat dari Erlangga itu salah satunya timnya ini harus S2 pada saat itu. Nah, sementara di antara beliau berdua belum dan sedang berproses pada saat itu. Akhirnya suami minta saya nih, yuk kita buat ini karena kita juga butuh ini. Jadi akhirnya ya sudah kita kolaborasi. Saya, suami, sama Pak Diarko dari SMK 11 Semarang. Tadi beliaunya izin karena ternyata ada di klub online juga. Sebenarnya pengen banget ikut. Jadi kita bisa sharing sama-sama di sini. Udah, okay. Bu Eka, ya, baik, terima kasih. Sangat ini sekali ya, bermanfaat sekali. Karena memang untuk menembus di Erlangga itu kan bukan hal yang mudah ya. Jadi tidak semua orang juga memiliki kesempatan untuk bisa menerbitkan buku di sana. Yeah. Baik, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kita masih ada waktu sedikit ini sebelum saya akhiri. Baik, ini sebenarnya ada satu pertanyaan dari ini, nanti monggo silakan narasumber yang akan menjawab dari Ibu Zubaidah ya. Jadi di sini itu Bu Zubaidah bertanya, saat ini di sekolah khususnya wilayah Jateng sedang diadakan audit mutu dari LPMP. Nah, pengalaman saya setelah mengikuti proses akreditasi sekolah, penilaian PMP dan audit mutu, saya jadi tertarik untuk belajar mengenai manajemen pendidikan, baik pengolahan manajerial maupun pengelolaan akademik. Nah, kalau S2 manajemen pendidikan dan manajemen administrasi pendidikan, itu bedanya apa, Nje? Nah, kalau dari pendidikan matematika, kira-kira peminatnya lebih baik ke bidang apa? Oke, mungkin Bapak Ibu narasumber mungkin ada yang punya pengalaman di manajemen pendidikan atau manajemen administrasi pendidikan. Atau mungkin Bapak Ibu dosen jurusan matematika di sini yang mungkin bisa memberikan penjelasan. Monggo. Barangkali Pak Heri, Bu. Pak Heri mungkin dengan manajemen lebih, bimbelnya mungkin atau bagaimana? Mungkin Pak Heri yang lebih senior mungkin di sini dan berkaitan dengan manajemen juga. Monggo Pak Heri. Kalau pertanyaan ini sepertinya tidak bisa dijawab oleh saya ya. Di sini ada Pak Mul selaku pimpinan ataupun ada pelaku bukan pelaku ya, pelaku kalau bahasanya agak-agak negatif ya. Tetapi Bapak Ibu dosen yang sudah pernah melakukan itu, yaitu ada Pak Wardono dan ada Bu Isti ya. Nah, sepertinya lebih bisa menjelaskan ke sana sepertinya Bu. Iya. Tapi ini kebetulan sepertinya Bu Isti tadi berhalangan Pak. Kayaknya Pak Wardono ada. Pak Wardono ada. Atau Pak Mul sepertinya bisa lah. Itu ada Pak Wardono itu. Pak Wardono. Pak Wardono. Halo Pak Wardono. Oh ya ada. Monggo Pak Wardono.
Mungkin diulangi lagi Bu Teta pertanyaannya Bu Teta. Sebentar, ini Pak Wardono sepertinya suaranya belum masuk. Halo Pak Wardono? Sebentar, ini di unmute. Ya, halo, selamat sore semuanya. Ya, sore Pak. Ya, maaf tadi saya tuh habis kuliah, terus kan capek ya dari pagi sampai sore. Saya mendengarkan terus ini terus terang tadi saya liar tertidur ya. Saya tertarik di sini karena ada Pak Arnasli ya yang sudah di Hungaria. Saya ucapkan selamat kepada Pak Arnasli yang sudah memberi contoh kepada alumni PEMAT ya, dan juga Mbak Eka ya, Mbak Eka yang dengan giginya sebagai penulis ya. Baik, karena ada pertanyaan terkait dengan saya, nanti pertanyaan dari Bu Zubaida tentang apa itu manajemen pendidikan atau manajemen administrasi pendidikan itu Bu Zubaida sendiri dari dari mana ya latar belakangnya ya? Boleh tahukah Bu Zubaida? Halo? Halo Bu Zubaida? Bu Zubaida latar belakangnya dari apa ya? Pendidikan matematika, Pak. Pendidikan. Oh, terus tadi pertanyaannya terkait gimana? Bisa diulangi enggak? Kan saya ini saat halo? ini di sekolah. Iya, halo? Ya, iya Bu. Ya Bu, gimana Bu? Kerja di sekolah, terus kebetulan karena masih baru sekolahnya, sempat ada mengikuti proses akreditasi sekolah yang 8 standar itu, kemudian ada penilaian PMP dari pusat, kemudian ada juga yang terakhir ini terkait audit mutu dari LPMP Jawa Tengah. Nah, itu kan terkait 8 standar pendidikan itu kan Pak. Terus saya itu tertarik untuk mempelajari itu terkait manajerial pengelolaan sekolah ataupun pengelolaan di bidang akademiknya. Nah, setelah saya cari-cari informasi kan ada jurusan kalau S2 itu manajemen pendidikan dan manajemen administrasi pendidikan. Nah, itu bedanya apa ya Pak? Ya, jadi kalau manajemen pendidikan itu kebetulan saya pernah ya sekolah tentang manajemen pendidikan itu di situ kita belajar tentang segala hal yang terkait dengan mengelola pendidikan ya. Jadi Serbuan terkait dengan pengelolaan pendidikan itu kita belajar. Jadi kuliahnya cukup banyak juga dan di situ juga kita ada mata kuliah tentang bagaimana memikirkan supaya apa, misalkan kita sebagai pengelola sekolah itu supaya terjadi peningkatan kualitas atau peningkatan mutu itu juga dipelajari di situ Bu. Nah, jadi kan suatu sekolah yang baik, lembaga pendidikan yang baik itu kan harus terus memikirkan bagaimana peningkatan kualitas atau mutu dari lembaga pendidikan itu. Itu juga ada ilmunya, ada mata kuliah tersendiri, Bu. Terus untuk itu tesisnya kalau S2 itu kebanyakan adalah kita memikirkan bagaimana model-model pengelolaan sekolah yang baik itu seperti apa, tipe-tipenya seperti apa, itu jadi semuanya memang dipelajari di situ, Bu. Tapi kalau yang manajemen administrasi pendidikan itu bedanya kalau administrasi pendidikan itu sebenarnya manajemen pendidikan itu juga termasuk ada di dalam administrasi pendidikan gitu Bu. Tetapi kalau di sini yang saya tahu di UNES ini ya, itu di UNES itu adanya adalah S2-nya sama S3 itu manajemen kependidikan Bu. Manajemen kependidikan. Kalau administrasi pendidikan tuh mungkin ada di luar UNES. Kalau Ibu itu di Semarang posisinya, ya bisa masuk aja ke situ Bu, ke S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Gitu Bu. Tetapi kalau terkait dengan kelineran ilmu, nah itu ya menurut saya cocok untuk S2 Pendidikan Matematika yang
Pak Mulyono dan saya Bisti itu mengajar, Bu. Jadi monggo kalau untuk urusan ilmu itu Ibu cocoknya adalah S2 Pendidikan Matematika. Tapi kalau mau belajar untuk keperluan yang Ibu sebutkan tadi itu di Manajemen Pendidikan S2 Universitas Semarang, Bu. Itu Bu yang bisa sampaikan, atau masih ada lagi yang ditanyakan Ibu? Ya, baik. Bagaimana Bu Zubaida? Sekiranya cukup? Ya, ya baik. Terima kasih untuk Pak Wardono sudah menjawab pertanyaan dari peserta daring di sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini waktunya juga sudah pukul 17 lebih. Ya, saya kira untuk pertanyaan-pertanyaannya cukup sampai di sini, dan kegiatan daring Rebuan pada sore hari ini kami harapkan dapat bermanfaat khususnya untuk para alumni jurusan Matematika UNES, dan juga di sini juga ada peserta para mahasiswa yang tentunya juga dapat memberikan motivasi kepada kita karena kita sudah diberikan contoh-contoh alumni yang berprestasi di bidang matematika. Ya, demikian kegiatan daring pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan juga mengisi tracer ya, karena memang jurusan sangat membutuhkan sekali kontribusi dari Bapak Ibu sekalian untuk pengisian tracer, di mana ke depannya nanti jurusan matematika akan menghadapi, khususnya prodi pendidikan matematika akan menghadapi akreditasi internasional AKAS ya, yang mana di sini juga secara tidak langsung membutuhkan partisipasi kepada para alumni-alumni sekalian. Terima kasih, dan acara pada sore hari ini saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para narasumber, kepada Saudara Arnasli, Bu Eka, Pak Heri, terima kasih Bapak Ibu dosen, terima kasih, dan juga alumni jurusan Matematika UNES, para mahasiswa, semoga bermanfaat.